Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada para jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang keempat, kita akan membedah buku Panduan Praktisi Menjadi Ru'yah Syar'iyyah. Dan di kesempatan yang keempat ini, materinya adalah pendakian menuju kesembuhan. Materi ini sudah kita mulai kupas dan mengelupas. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soft copy-nya, silahkan isi di kolom komentar alamat email. Insya Allah kita akan mengirimkan soft copy-nya ke rekan-rekan sekalian. Baik, seperti biasa kita akan memunculkan slide-nya ya, biar teman-teman juga saling membaca. Dan di sini gratis ya, soft copy-nya gratis. Silakan rekan-rekan mengisi di kolom komentar alamat emailnya. Baik rekan-rekan sekalian, pendakian menuju kesembuhan. Kita tahu bahwa namanya mendaki itu perlu usaha ya, tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu dibuka bungkusnya, perlu dimasak ya. Jadi namanya mendaki perlu adanya usaha rekan-rekan sekalian. Dan di sini prosesnya begitu panjang, ada yang cepat. Nah, tergantung dari keinginan kita dalam berusaha mencapai kesembuhan. Tidak ada ru'yah yang gagal, namun perlu proses untuk mencapai rahmat Allah yang maha tinggi. Ustadz Fadlan Abu Yasir LC. Namun demikian, sakit yang Allah Subhanahu wa taala izinkan itu terjadi pada diri kita adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dengan sakit itu, dengan musibah itu, perlahan-lahan kita berubah menuju ke kebaikan, meninggalkan keburukan-keburukan yang kita lakukan di masa silam. Memang dalam mendaki, dalam berusaha, menyesakkan dada, pikiran, fisik, ya, semuanya harus berhijrah, ya. Namun jika kita tidak menempuhnya, maka kita akan terus berada di lembah kemaksiatan, lembah kesedihan, ya. Jadi di sini ada alurnya. Ketika kita sakit, seseorang sakit, maka langkah pertama adalah mendiagnosa terlebih dahulu. Ini penyakitnya jasad atau psikis. Habis itu dikonfirmasi dengan terapi ru'yah. Membaca Al-Quran minimal 15 menit sampai setengah jam. Nah, jika ada efeknya, alhamdulillah. Atau mungkin orang tersebut yakin terhadap Al-Quranul Karim, maka seseorang itu berproses dengan kesembuhan melalui Al-Quran, melalui ru'yah mandiri, ya, obat-obat herbal, ya. Ketika belum sembuh dalam ru'yah mandiri, udah usaha apapun dilakukan, maka berhijrah. Kadangkala di dalam ru'yah mandiri terkadang sembuh atau Allah izinkan belum sembuh. Maka dengan catatan adalah ketika semua kita lakukan, mungkin kita belum berhijrah secara jasad maupun qalbu kita untuk berubah kepada mendekati kepada Allah. Dari uraian di atas, kita simpulkan, pelajari sakit terlebih dahulu. Nah, ini ada penjabarannya, ya. Lalu hikmah-hikmahnya apa Allah turunkan sakit, mendiagnosa, ya, mendiagnosa penyakitnya jasad atau penyakit rohani, terapi Al-Quran, ya, diulang-ulang 3-7 kali secara istiqomah. Lalu ru'yah mandiri, yang kelima adalah hijrah. Dari Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada satupun penyakit yang akan bertahan
ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, pergunakan terus Al-Quran, ya. Istiqomah. Sakit jasad, obatnya terlihat jasad pula untuk kita. Bisa melalui ahli medis, ya. Tetapi kalau penyakit psikis atau kejiwaan, maka obatnya sesuatu yang bentuk spirit di dalam kolbu kita. Di sini yang dimaksud adalah spiritual terbaik yang sifatnya pasti, yaitu Al-Quran, ya. Jika Al-Quran dan ramuan-ramuan sunnah tidak berpengaruh, maka berhijrahlah rekan-rekan sekalian, ya. Di dalam konsep yang ditawarkan Rehab Hati Foundation ada beberapa diagram, ya. Sekitar sebagian besar adalah tazkiyatun nafs, ya, 70%. Lalu 1-5% itu yang kuning ini terapi ru'yah atau diru'yah. 15% ini ru'yah mandiri, ya. Yang 10% adalah hijrah. Intinya rekan-rekan sekalian, sebagian besar yang mempengaruhi kesembuhan adalah diri kita berubah, mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah 70% atau sebagian besar yang mempengaruhi kesembuhan kita. Yang berikutnya, alur, strategi dan terapi Al-Quran. Al-Quran akan bekerja, ada syarat-syaratnya rekan-rekan sekalian. Tidak serta-merta digunakan tiba-tiba langsung sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah keimanan kita. Kita harus yakin, beriman bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, kalamullah, kalimat-kalimat Allah yang maha agung, yang mampu menyembuhkan diri kita, entah itu secara fisik atau psikis. Yakin rekan-rekan sekalian, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Allah sudah menjanjikan Al-Quran akan bekerja secara maksimal, akan bekerja ketika seseorang itu beriman kepada Al-Quran. Yang berikutnya, takwa. Ketika pertama kali kita sudah beriman, yakin, maka harus ada yang diimplementasikan, harus ada real keimanan kita, itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika iman dalam dada seseorang itu sudah menggelora, keimanan itu akan mendorong manusia untuk membuktikan dengan bertakwanya. Dan saat manusia bertakwa, Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak ia ketahui sebelumnya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dari pintu mana yang tidak mereka kira-kira. Ya. Di sini yang saya sudah boldkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi rekan-rekan sekalian, pertama beriman, kedua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pembuktian keimanan kita. Ya. Yang berikutnya adalah istiqomah. Seseorang ketika beriman, bertakwa kepada Allah, rata-rata tumbang, tidak istiqomah. Maka syarat yang ketiga adalah kita harus istiqomah. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Fussilat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berikanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Janji Allah itu pasti rekan-rekan sekalian. Kalau manusia berjanji bisa berdusta, tetapi Allah Azza wa Jalla ketika berjanji maka Allah tepati janjinya tersebut. Jadi kita harus istiqomah, ya. Istiqomah sebagaimana di dalam ayat yang selanjutnya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ya. Yang keempat adalah bertawakal. Ya, sudah dijelaskan di surat yang kita sampaikan tadi, Quran surat Talak 3, ya. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Terkadang ilmu manusia tidak bisa menembus ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kekuatan kita hanya berusaha dan berdoa. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Ya. Dan dalam firman yang lain, di dalam Quran surat An-Nahl 99 sampai 100, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi syaitan tidak ada kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan juga bertawakal. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi syaitan ini akan mengambil mereka-mereka yang menyembah syaitan. Salah satunya adalah apa? Nafsu. Ya, amarah. Jadi ketika kita berhijrah, bertawakal, beriman kepada Allah, maka syaitan tidak ada yang bisa mempengaruhinya, mengambil alih kekuasaannya, melainkan orang-orang yang mengambil syaitan sebagai pemimpinnya. Ya. Maka dengan ini seseorang akan menang. Dan dengan seizin Allah, maka kesembuhan akan turun dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik rekan-rekan sekalian, itu materi konsep pendakian menuju kesembuhan. Di sesi berikutnya kita akan membahas tentang siapa itu jin, siapa itu iblis, dan siapa itu syaitan. Karena banyak yang masih bimbang-bimbang mengenai ketiga jenis ini. Barakallahu fiik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.